Kuncinya satu, lakukan audit forensik IT ya, sembari jalan ya, dan dengan demikian mau itu Sirekap itu mau alat bantu atau apa, tapi dia alat bantu vital. Ibaratnya dia itu ya pacu jantung gitu, alat bantu tapi alat bantu vital. Kalau nggak ada itu kan orang kita berada benar-benar di lubang kegelapan kan, nggak ada yang bisa ngontrol tuh suara manual. Nanti itu kan bahaya nanti. Tapi kalau kita bicara tentang suara manual, potensi kecurangannya itu kan ada juga kan? Ada. Walaupun dia menggunakan komputer biasa, let's say, wah ini kan rekapitulasinya kan? Sekarang bisa dibayangkan gini, Bang Rabri. Meskipun itu suara manual itu dimasukkan juga pelan-pelan orang lihat semua. Tapi kan sekarang data dari komputer ini dikirimkan dari KPUD ke KPU lewat mana? Ya kan lewat komputer. Iya. Bisa juga nanti tiba-tiba di sana berubah. Iya. Ya kan, seperti dia manualnya kan dia kirim kan, bukan. Nah iya, manualnya kirim pakai komputer yang tidak terhubung ke network. Ya kan? Jadi dia mungkin kirimnya pakai komputer standalone yang kemudian dia dilakukan itu gitu. Jadi artinya kan memang ya ada tetap ada kelemahannya dan tetap ada peluang. Kalau dipikir peluang ya ini peluang. Tetap ada peluang untuk berbuat kejahatan. Tapi terakhir itu yang kemarin yang baru hari ini PPK itu. Katanya ada 2 kunci. PPK. Iya. Ada yang untuk yang anggota, ada yang lain ketua. Betul. Itu masih Sirekap ya? Masih Sirekap sampai dia nangis-nangis kan? Iya. Ya kan? Petugas PPK yang kemudian dia sampai nangis-nangis pikir, iya akan makin banyak nanti kayak gitu. Mohon maaf ini bangkai bau busuk mau ditutupi apapun tetap akan terbuka. Dan MK sudah ngerti itu bau bangkai ini. Ya dari dulu ikut menyebarkan bangkai kok. Itu Mas. Mas Roy mungkin silakan Mas Roy, ada lagi nggak final statement atau closing final statement saya gini ya. Jadi artinya saya ini memang agak kencang berteriak ya. Karena apa? Saya tidak rela teknologi digunakan untuk berbuat kejahatan semacam ini. Ya sangat tidak rela. Dan saya sekali lagi saya itu tidak tergabung kemanapun. Saya bantu teman-teman paslon 01 dengan senang hati. Saya bantu Pak Peter Solisius yang itu ada kaitan dengan 03 pun dengan senang hati. Tidak karena yang saya bela adalah masyarakat. Mas Roy bukan juga tim sukses ya? Oh sama sekali enggak. Tidak tergabung di partai, bukan tim ses, afiliasi enggak. Saya sudah keluar dari politik 4 tahun yang lalu. Dan tidak lagi Demokrat ya? Tuh tidak, udah lama. Ya, dan saya keluar baik-baik loh dari Demokrat. Saya bukan minggat dari Demokrat, lagi dipecat. Aku termasuk dulu 5 top kan yang ada sertifikat. Jadi saya pamit karena sekolah. Gitu. Dan alasan itu memang saya tuntaskan. Saya tunaikan janjinya gitu dan clear. Jadi dan ini saya tetap tidak akan berhenti Mas Refli gitu untuk berteriak itu sepanjang tidak hilang. Ya kita doakan lah ya. Walaupun Mas Roy pernah hilang. Berapa bulan kemarin? 9 bulan. Akibat perbuatan yang sama sekali tidak dilakukan. Ya kan kayaknya membuat memo orang lain. Yang dia saya laporkan tidak diproses. Padahal orangnya ada gini nomor handphonenya ada dikatakan tidak terbukti unsurnya. Lah aku dikejar dengan saksi yang abal-abal semua. Ya saksi yang pada nggak ngerti semua. Ya itulah hukum kita. Oke lah mudah-mudahan tidak semakin banyak korban ya. Siap menyebarkan berita bohong, menyebarkan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Kita nggak benci, kita itu pengen pemilu jujur dan adil. Aduh, Allahu Akbar ya. Tapi ya kalau sudah digunakan susah juga ya. Karena ini kan meliputi sebuah persekongkolan gerombolan jahat. Yang jahat ya, yang baik itu banyak. Tapi ini kita bicara persekongkolan jahat ya. Jadi kalau yang kita singgung yang jahat aja berarti kan. Closing statement Mas, sana Mas. Baik. Jadi saya berterima kasih kepada Mas Refli ya yang sudah mengundang saya dan ikut memberikan ruang bagi kita untuk sama-sama kita bisa saling membuka apa yang ada. Ya bagi saya memang ilmu itu harus dimanfaatkan masyarakat dan saya punya sedikit ilmu ini moga-moga bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat dan moga-moga juga ya yang jahat juga nanti akan terpinggirkan dan saya tidak rela Indonesia itu ada atau pemilu ini menghasilkan pemimpin yang jahat dari patgulipat atau dari hasil konspirasi yang tidak benar terutama dengan dukungan teknologi.
Oke, saudara sekalian, itu perbincangan yang padat ya dengan Mas Roy Suryo. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya yakin bisa membuka wawasan tentang kecurangan ya, dan mudah-mudahan ini nanti bisa dikoreksi dimanapun, entah itu hak angket atau Mahkamah Konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.